Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali ya untuk belajar tentang tema 5. Kita masih dalam tema 5 yaitu pengalamanku. Subtema kedua, pengalamanku di sekolah. Anak-anak, hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 27 Januari 2021. Pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ya, masih ingatkah anak-anak dengan gambar ini? Ya, ini adalah gambar rantai ya, rantai emas, dimana di belakangnya backgroundnya berwarna merah. Ada yang hafal bunyi sila ini anak-anak? Ya, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini anak-anak harus tetap diterapkan di sekolah pada saat nanti anak-anak masuk sekolah ya. Sekolah juga akan menjadi tempat yang nyaman jika sila kedua ini anak-anak terapkan di sekolah. Adapun beberapa contoh penerapan sila kedua di sekolah yaitu diantaranya yang pertama, menghormati guru ya. Anak-anak pada saat anak-anak masuk ke sekolah ya, ada ibu guru berada di depan kelas, silahkan anak-anak salaman ya. Itu adalah contoh menghormati guru. Yang lainnya adalah anak-anak mengucapkan salam, Assalamualaikum atau selamat pagi Bu ya. Itu pun salah satu contoh menghormati guru. Ya, yang kedua adalah menyayangi teman ya. Kita harus sayang pada teman kita ya. Kita tidak boleh menyakiti teman kita ya. Selanjutnya adalah tidak mencela orang lain. Mencela di sini apabila teman kita ada kekurangan ya. Misalkan mohon maaf ada yang cacat gitu ya. Kita tidak boleh mencelanya tapi kita harus menyayanginya. Kemudian apabila ada teman yang terjatuh misalkan sedang lari-lari, bukan kita meledeknya ya, tapi kita menolongnya dengan cara membantunya bangun dan memberikan obat barangkali ada yang sakit. Selanjutnya tidak pilih-pilih teman ya anak-anak. Anak-anak tidak boleh memilih teman seperti apa. Misalkan ada temannya yang pintar, akhirnya teman-teman yang pintar bermainlah dengan teman-teman yang pintar. Itu tidak boleh. Ada teman lagi yang cantik misalkan, kemudian anak-anak bermain dengan teman itu saja, itu pun tidak boleh. Kita harus bermain dengan siapapun yang ada di sekolah. Contoh lain yang kelima adalah kita harus baik kepada semua orang di sekolah, sehingga terciptalah hidup rukun ya saat anak-anak berada di sekolah. Nah, sekarang ada seorang temanmu ya bernama Benny di sini mengungkapkan pengalamannya saat berada di sekolah. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Ya, benar ya. Itu pernyataan dari pengalamannya Benny itu benar sekali ya. Dimana baik anak laki-laki maupun anak perempuan kita harus bermain bersama, tidak boleh membedakan. Ya, permainan apapun anak perempuan boleh mengikuti. Ya, asalkan harus hati-hati ya, barangkali terjatuh ya. Itulah ya pengalaman saat berada di sekolah. Selanjutnya anak-anak perhatikan kembali gambar yang berada di bawah ini. Nah,
Sekarang coba anak-anak perhatikan manakah yang termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama, di situ ada anak-anak sedang bekerja bakti. Dan yang bekerja bakti di situ bukan saja anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga sama bergotong royong. Di sini menunjukkan ya bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan boleh bekerja bakti atau membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Ini adalah contoh dari sila kedua Pancasila. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Ada seorang anak laki-laki ya menunjuk kepada anak perempuan ya, menyalahkan ya. Nah, di sini tidak baik anak-anak. Kalau ada masalah, silahkan diselesaikan bersama-sama. Dan juga tidak membedakan warna kulit ya. Di sini lihat warna kulit hitam menyalahkan warna kulit putih. Sini tidak boleh kalau memang yang kulit putih tidak mempunyai kesalahan. Ya, justru kita harus sama-sama saling menyayangi. Kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, di situ ada anak yang terjatuh memegangi tangannya yang sakit. Tetapi temannya meledek. Nah, ini bukan contoh dari sila kedua. Sebaiknya adalah anak temannya yang terjatuh itu ditolong oleh teman yang tidak terjatuh, bukan kemudian meledeknya ya. Selanjutnya gambar yang keempat ya. Di sini ada membersihkan kelas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, ini pun satu contoh dari sila kedua, di mana bunyinya keadilan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di situ mencontohkan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan harus sama-sama bekerja untuk membersihkan lingkungan kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan coba membaca puisi dari teks lagu Layang-Layang. Anak-anak ingat lagu Layang-Layangnya? Coba Ibu nyanyikan sebentar ya. Kenapa Ibu ambil contoh lagu Layang-Layang? Saat ini mungkin anak-anak tahu ya, anginnya sedang kencang-kencangnya, sehingga kalau sedang bermain layang-layang, layang-layangnya bisa terbang tinggi ya. Baik, layang-layang ini adalah ciptaan Mandong Lubis ya. Ibu coba nyanyikan dulu ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain, ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Nah, itu lagunya ya. Nah, sekarang kita akan coba membacakan puisinya ya anak-anak. Layang-layang, karya Mandong Lubis. Ku ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain, ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Itulah ya sayang, membaca puisi dari teks lagu Layang-Layang. Baiklah, sekarang kita akan perhatikan ya makna kata dari lagu Layang-Layang tadi ya, yang sudah dibacakan puisinya. Kita perhatikan ada kata buluh ya. Kata buluh itu adalah artinya bambu atau talang untuk menyangga kertas layang-layang dengan dua bambu yang disilangkan seperti tanda tambah plus. Yang kedua adalah potong.
Potong di sini artinya adalah penggal ya, atau kerat untuk bambu yang telah diukur di layang-layang. Baiklah, yang ketiga adalah timbang. Apa itu timbang, anak-anak? Timbang itu tidak berat sebelah ya, atau seimbang beratnya antara kanan dan kiri layang-layang. Yang keempat, raut. Melicinkan atau menghaluskan bambu pada layang-layang. Selanjutnya yang kelima, riang. Apa artinya riang? Pasti tahu ya. Suka hati atau girang sekali saat bermain layang-layang dan banyak teman untuk bermain di luar rumah. Itulah makna kata yang ada pada lagu layang-layang ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, perhatikan kembali gambar yang ada di bawah ya. Nah, ini ada gambar. Apa ini anak-anak? Ini adalah simbol dari sila ketiga Pancasila. Iya, simbolnya adalah pohon beringin. Benar sekali ya. Ya, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini juga harus diterapkan di sekolah. Bagi murid ya, sekolah itu adalah rumah kedua anak-anak, karena murid-murid bisa bermain dengan teman saat sedang istirahat. Adapun contoh penerapan sila ketiga di sekolah yaitu yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan di sekolah. Selanjutnya, menjaga ketertiban di sekolah. Yang ketiga, menghargai keberagaman di sekolah. Maksudnya bagaimana anak keberagaman ini ya? Keberagaman ini kita harus menghargai warna kulit yang berbeda ya. Kemudian ada juga yang bahasanya berbeda. Kemudian ada juga yang badannya berbeda ya. Ya, selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena itu adalah bahasa persatuan. Dan yang kelima, mengikuti upacara dengan khidmat. Apa itu khidmat? Ya, maksudnya anak-anak tidak boleh bercanda, tapi anak-anak memperhatikan upacara bendera itu dengan tertib ya. Selanjutnya di sini ada sebuah pengalaman di sekolah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Ya, di sini contoh ya. Di sini Beni mengikuti lomba sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba itu dari berbagai sekolah. Nah, sekolah-sekolah berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Nah, saat Beni berada mengikuti lomba ya, situ Beni melihat banyak perbedaan. Warna kulit peserta yang berbeda, agama peserta juga berbeda ya, bahasa peserta juga berbeda-beda. Semua peserta berbeda, tetapi tetap bisa bersatu menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, walaupun logat bahasanya berbeda-beda. Anak-anak perlu diingat bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mensyukurinya ya. Yaitu kita juga tidak boleh membeda-bedakan satu sama lainnya. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di bawah ya. Yang pertama, contoh gambar Beni dan temannya. Perhatikan, di situ Beni dan temannya itu berbeda warna kulit ya, teman-teman. Ya, anak-anak, berbeda warna kulit ya. Tetapi Beni tetap bisa bermain, bisa bersatu dengan temannya, bisa hidup rukun. Ini mencontohkan dari sila ketiga Pancasila. Selanjutnya gambar yang kedua. Di sini ada Beni dan temannya sedang merapikan taman ya. Beni dan temannya ini saling bekerja sama, bukan ribut ya. Nah, ini pun mencontohkan sila ketiga dari Pancasila. Selanjutnya gambar yang ketiga. Di sini Beni menggunakan tas,
menggunakan tas produk dari Indonesia. Artinya BNI ini bangga dengan produk hasil karya Indonesia atau negara Indonesia ya. Ini mencontohkan BNI adalah mengamalkan dari sila ketiga Pancasila. Selanjutnya adalah mengikuti upacara bendera dengan khidmat pada saat hormat, anak-anak hormat, pada saat anak-anak berdiri tegap, Ini pun salah satu contoh dari sila ketiga Pancasila. Selanjutnya ada Siti. Siti memegang dompet. Dompetnya itu adalah hasil karya dari negara Italia. Nah, ini bukan contoh yang baik ya, karena tidak bangga dengan hasil karya negara Indonesia. Selanjutnya adalah di sini ada Beni sedang mencoret-coret tembok. Nah, ini pun bukan sikap atau penerapan dari sila ketiga ya anak-anak ya. Karena mencoret-coret tembok itu bisa mengotori ya, kurang baik sikapnya. Jadi dari ke-6 gambar ini hanya ada 4 yang mencontohkan dari penerapan sila ketiga Pancasila. Baiklah anak-anak, tugas hari ini adalah yang pertama, menjawab pertanyaan berkaitan dengan sila kedua Pancasila. Bisa anak-anak lihat di dalam buku LKS halaman 34, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, anak-anak menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Halamannya bisa dilihat dalam buku LKS halaman 37 ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang ketiga adalah menuliskan makna atau arti kosakata dari teks puisi Ruang Kelasku. Puisinya bisa anak-anak lihat di halaman 37 dan menuliskan maknanya di halaman 38. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dalam sebuah tabel ya, di situ ada. Sekali lagi semua jawaban ditulis di buku LKS. Demikian ya pembelajaran 5 dan 6 dari tema 5 subtema kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak.